Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, karena kita semua sudah berdoa, sekarang ibu mau absen terlebih dahulu ya. Utari hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ella hadir? Saya, Bu. Hadir. Denny ada? Hadir, Bu. Maya? Sakit, Bu. Iren? Sakit juga, Bu. Oh, jadi ada dua teman kelas kalian ya yang sakit ya? Iya, Bu. Oh, jadi untuk anak-anak yang lain tolong berhati-hati ya. Sekarang sedang musim pancaroba, terkadang panas, tiba-tiba hujan ya. Jadi anak-anak yang lain jaga kesehatan biar kita tetap bisa berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Baiklah anak-anak, sebelum ibu memberitahu materi kita pada hari ini, coba anak-anak persiapkan dulu bukunya di atas meja, pena, pensilnya ya. Siap. Ya, baik. Sebelum ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, ibu mau memberitahu dulu kepada anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan menggunakan metode demonstrasi, diharapkan siswa dapat memahami dan menerapkan konsep dari momen gaya. Nah, untuk itu anak-anak, ibu ingin anak-anak memperhatikan demonstrasi yang akan ibu lakukan ya. Siap. Perhatikan baik-baik. Anak, perhatikan baik-baik ya. Ibu akan mendemonstrasikan untuk pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, coba perhatikan. Nah, saat ibu menggerakkan gagang pintu ini, pintu akan terbuka dan akan tertutup. Nah, anak-anak di sini cuma perhatikan letak antara gagang pintu dengan engsel. Ada yang tahu tidak mengapa di setiap rumah pintu ini gagang engsel dengan gagang pintu dengan engselnya diletakkan berjauhan? Ada yang tahu? Anak-anak, setelah ibu melakukan demonstrasi antara engsel dengan gagang pintu tadi, ada yang tahu tidak jawabannya? Mengapa? Saya, Bu. Iya, Kak Emma, boleh silakan. Agar pintu itu lebih mudah dibuka untuk mempermudah pekerjaan orang-orang di sekitar, Bu. Iya, baik, sudah lumayan ya jawabannya. Yang lain, ada yang bisa menjawab? Ada? Baik, ya sudah ibu tambahkan ya. Jadi benar yang dikatakan Kak Ella, mengapa itu dibuat berjauhan antara engsel dan gagang pintunya? Itu karena supaya kita lebih mudah untuk membukanya. Karena saat kita membuka gagang pintu itu otomatis letak porosnya itu akan ikut mengikuti. Nah, sehingga gaya yang kita keluarkan itu akan lebih sedikit. Maka dari itu pintunya lebih mudah terbuka. Anak-anak pernah tidak melihat letak antara gagang pintu dengan engselnya sama, sejajar, berdekatan seperti itu? Tidak, bukan? Bukankah pintu kita seperti itu semua? Nah, maka pintu itu fungsinya. Jadi, apa hubungannya ibu mendemonstrasikan pintu tadi? Itu ada hubungannya dengan contoh dari momen gaya materi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak selain dari membuka gagang pintu tadi, contoh lain momen gaya apa itu? Yang sering anak-anak main di waktu kecil? Jungkat, jungkit. Nah, jungkat jungkit itu adalah salah satu contoh dari momen gaya juga anak-anak. Nah, ibu akan menjelaskan ya bagaimana konsepnya. Perhatikan baik-baik. Baiklah anak-anak, coba sekarang anak-anak perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan yang contoh dari jungkat jungkit tadi. Sekarang ibu gambar dulu jungkat jungkitnya. Nah, ibu gambar ya. Nah, di sini adalah porosnya. Di sini adalah porosnya. Nah, andaikan ini adalah anak A, ini adalah anak B yang sedang bermain jungkat jungkit ya. Nah, coba anak perhatikan. Saat anak B memberi gaya terhadap anak A, maka anak A akan naik ke atas. Nah, saat anak B memberi gaya, maka anak A akan naik ke atas. Nah, gaya apa yang diberikan oleh anak B? Ini adalah gaya berat. Nah, apa yang ingin dijelaskan di sini? Di sini dalam momen gaya ini berlaku juga arahnya. Nah,
di sini juga ada yang namanya jarak. Jarak yang mana ke mana? Jaraknya antara anak B ke poros. Artinya ini adalah NB. Jarak antara anak A ke poros adalah namanya RA. Jarak A. Oke anak-anak, dari yang sudah Ibu jelaskan dua contoh tadi, di sini anak-anak ada yang tahu tidak? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu momen gaya? Satu, Ya, baik. Naela, silakan. momen gaya adalah kecenderungan benda untuk memutar. Baik, sudah benar. Yang lain? Ada yang tahu? Sama Bu. Oke, sepakat ya, setuju ya. Baik, sebenarnya sudah benar yang dikatakan oleh Naela dengan Nak Deni tadi, sudah benar. Nah, Ibu pertegas lagi ya. Jadi momen gaya itu nama lainnya adalah torsi. Nama lainnya adalah torsi. Definisinya apa? Definisinya adalah ukuran keefektifan suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap poros tertentu dengan jarak yang tidak lurus terhadapnya. Seperti ini ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak, oke, tidak ada. Karena Ibu sudah menggambarkan konsepnya, terus anak-anak sudah tahu contohnya, sudah tahu definisinya. Sekarang ada yang tahu tidak rumus dari momen gaya? Ada yang berani maju? Saya Bu. Ya, Denny. Boleh nak maju nak? Jangan malu-malu ya. Ya. Coba ditulis rumus dari momen gaya atau torsi. Ya boleh gimana saja. Gaya torsi sama dengan gaya dikali M. Sudah Bu. Untuk satuannya tahu nggak? Satuannya tidak. Oh, tidak tahu. Oke, tidak apa-apa ya. Ibu jelaskan. Baik, sudah benar. Momen gaya ini dilambangkan dengan T. T-nya seperti ini ya, bukan T yang biasa, bukan T seperti ini, ya, bukan. T-nya T seperti ini. Nah, ini adalah gaya. Sedangkan kalau yang dari yang kita jabarkan di sini tadi, kalau gayanya adalah gaya berat. Nah, kalau yang secara umum ini adalah gaya untuk F biasa ya. Untuk satuan dari F, ada yang tahu satuan F? Newton Bu. Benar sekali, satuan dari F adalah Newton. Satuan dari jarak adalah Meter. meter. Jadi karena torsi sama dengan F kali R, maka dari itu satuan dari torsi adalah Newton meter. Anak-anak, ini adalah rumus untuk momen gaya yang tidak lurus, ya. Untuk momen gaya yang tegak lurus. Gimana Bu kalau yang tidak tegak lurus? Kalau yang tidak tegak lurus adalah torsi sama dengan F dikali R sin theta. Nah, sudutnya di sini sudut yang mana? Sudutnya adalah sudut antara poros dengan jarak tadi. Jarak dari momen gaya tadi. Nah, oke anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, silakan dicatat terlebih dahulu ya, Nak. Sekarang anak-anak Ibu rasa sudah tahu definisi, sudah tahu konsep, sudah bisa menjabarkan rumusnya juga ya. Jadi sekarang untuk pelajaran kita pada hari ini ada yang berani menyimpulkan kesimpulannya? Saya. Ya baik, kamu tadi boleh silakan Nak. Apa tadi momen gaya atau torsi itu adalah ukuran keefektifan suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap porosnya. Ya. Terus? Dengan rumusnya tadi torsi sama dengan F dikali R. Ya. Atau pada yang tidak tegak lurus itu F dikali R sin theta. Ya baik. Beri aplaus untuk teman kita. Ya sudah cukup benar ya. Tapi ada tambahan ya dari Ibu ya. Tadi jangan lupa diingat arahnya. Jika gaya yang diberikan arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai positif. Sedangkan kalau arah gayanya yang diberikan searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai negatif. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga anak-anak semua paham ya. Jangan lupa rajin-rajin di rumah. Ibu juga ada tugas ya. Ada tugas. Jangan lupa di bukunya untuk halaman 32 dibuka ya. Ada soal mengenai momen gaya
Amin.